Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sudah memelihara kita sepanjang malam, dan kita dapat beristirahat dengan baik, bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan hari ini dengan judul menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, dalam setiap kehidupan kita pasti ada banyak pergumulan atau masalah yang kita alami. Ada yang dalam masalah ekonomi atau sakit, atau dalam pergumulan berat lainnya. Semua orang berusaha mencari pertolongan dengan cara masing-masing. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita memiliki harapan di dalam Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita semua, sehingga kita tetap menanti-nantikan Tuhan sebagai penolong kita. Setelah kita berdoa dan kita serahkan semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Ada yang Tuhan jawab dengan cepat, ada juga yang Tuhan jawab dengan lambat. Dan karena itu, kita tetap menanti-nantikan Tuhan selalu dalam hidup kita. Ada satu pertanyaan, apa sebabnya kita harus menanti-nantikan Tuhan? Bagian pertama yang akan kita baca di dalam Mazmur 40 ayat 1, bahwa Tuhan itu menjenguk dan mendengar teriak kita minta tolong. Di dalam firman Tuhan berkata, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Bapak Ibu yang kekasih, saat kita dalam kesulitan-kesulitan hidup yang besar, kita tidak tahu kadang-kadang bagaimana cara mengatasinya. Karena kita sudah berusaha dengan cara kita, tapi kita tetap tidak bisa menemukan jalan keluar, atau tidak ada yang bisa membantu kita. Dan hanya satu jalannya, yaitu kita berteriak minta tolong kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan. Dan Tuhan itu sungguh baik. Dia mendengar teriak kita minta tolong. Dan bukan hanya itu, tapi juga Tuhan menjenguk kita. Bukan seperti menjenguk melihat dari jendela, tetapi Tuhan menjenguk berkunjung atau datang melawati seluruh kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan saya yakin jika Tuhan melawati kita, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tuhan akan memberikan damai sejahtera pada kita, sehingga kita bisa tenang menjalani kehidupan kita. Atau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, agar kita bisa mampu menghadapi situasi-situasi saat ini. Bahkan Tuhan juga memberikan kepada kita jawaban dan kemenangan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan. Bagian yang kedua, di Kejadian 49 ayat 18. "Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan." Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan kita. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan juga sanggup menyelamatkan kita dari situasi apapun atau keadaan sulit apapun yang kita alami. Apapun pergumulan atau sakit dan persoalan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, dan saudara juga tidak tahu apa pergumulan kita. Tetapi Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha melihat, dan Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita, sebab Dialah keselamatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk di bagian ketiga di Mazmur 130 ayat 5. "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya." Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita sangat mengharapkan firman Tuhan yang menjadi penghiburan bagi kita saat kita sedih. Firman Tuhan juga memberikan ketenangan kepada kita saat kita gelisah.
Firman Tuhan juga memberikan jawaban kepada kita pada saat kita ada di dalam jalan yang buntu. Sungguh firman Tuhan itu penerang di dalam menerangi setiap langkah-langkah hidup kita sebagai pelita. Di dalam Mazmur 109 ayat 105. Firman Tuhan adalah kekuatan baru bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap menanti-nantikan Tuhan dan tetap mengharapkan firman Tuhan yang senantiasa membuat kita semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, di bagian yang keempat kita akan baca di dalam Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ini yang dikatakan oleh Daud. Bapak Ibu yang kekasih, jika hidup kita dikawal oleh ketulusan dan kejujuran, maka kita akan sangat berbahagia. Kita dapat menjalani kehidupan kita dengan apa adanya, bukan karena ada apa-apanya, bukan karena ada maunya baru kita melakukan sesuatu, atau ada keinginan-keinginan tertentu di balik kebaikan kita kepada seseorang, atau ada modus. Tetapi hidup kita dipimpin oleh ketulusan dan kejujuran yang mengawal hidup kita, sehingga kita melakukan semua pekerjaan kita dengan tulus, kita melakukan pelayanan kita dengan tulus, kita membantu sesama dengan tulus, bahkan kita menjalani hidup kita dengan jujur dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam berteman, dalam pelayanan. Kita tetap dikawal oleh ketulusan dan kejujuran. Seperti contoh, kalau seorang presiden mengunjungi suatu tempat, pasti ada banyak pengawal yang akan menjaga hidupnya. Bahkan mereka rela tertembak agar presiden yang mereka lindungi itu selamat. Seperti itu juga kalau hidup kita dikawal oleh ketulusan dan kejujuran, maka kita juga akan dilindungi dan dijaga oleh ketulusan dan kejujuran dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada hal-hal jahat yang bisa mendekati kita atau berusaha mempengaruhi hidup kita selama kita menjaga hidup kita pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Kita serahkan segalanya kepada Tuhan, maka Tuhan lewat ketulusan dan kejujurannya menjaga kita, hidup kita terpelihara dengan aman. Luar biasa. Selanjutnya di bagian kelima kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang kekasih, kekuatan sangat penting buat kita dalam menjalani perjalanan panjang hidup kita, juga dalam memulihkan kita dari sakit. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan di dunia ini yang semakin hari semakin sulit. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan janji yang luar biasa, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Walaupun kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan, masalah, sakit, penyakit apapun, tetapi Tuhan akan memampukan kita dengan kekuatan baru menghadapi semuanya. Luar biasa. Tuhan itu sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah renungan pagi hari ini. Dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami bangga akan Engkau. Dan kami selalu menanti-nantikan Tuhan di dalam situasi apapun yang sedang kami alami saat ini. Kami percaya Engkau Allah kami yang menjadi penolong kami, yang menyelamatkan kami, yang menjaga dan memberikan kekuatan baru kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu setiap saat, dan bahwa kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Memberkati aktivitas sepanjang hari ini Tuhan, dalam segala aktivitas kami semua, Tuhan pimpin, campur tangan dan memelihara seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kami boleh berjalan seturut dengan
kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.